Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabar hari ini? Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak yang masih sakit semoga segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak tetap semangat belajar di rumah bersama Bu Guru didampingi oleh orang tua. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 7 benda, hewan dan tanaman di sekitarku, subtema 1 pembelajaran 5. Masih tetap tentang benda hidup dan benda tak hidup. Baiklah, sebelum kita lanjutkan, marilah kita berdoa dulu ya anak-anak ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah disiapkan buku catatannya? Sudah disiapkan buku temanya? Alhamdulillah, marilah kita mulai pembelajaran 5. Ayo mengamati, perhatikan gambar berikut ini. Anak-anak, kita perhatikan gambar ya. Ini adalah burung yang sedang memberi makan anaknya. Ya, burung dan 2 anaknya yang masih kecil. Kemudian berikutnya, ini adalah ibu yang sedang menggendong anaknya. Berikutnya anak-anak, ini adalah tanaman pisang yang memiliki tunas-tunas yang ada di sampingnya. Marilah kita lihat satu persatu. Ini burung dan ini adalah anaknya yang ada di sini. Ini beliau sedang menggendong anaknya. Kemudian ini tanaman dengan tunas-tunas yang ada di sampingnya. Ini adalah tunas. Tunas itu adalah anak dari tanaman. Coba kita baca, benda hidup dapat berkembang biak. Kemarin itu kita sudah belajar ciri-ciri benda hidup. Tumbuh. Ya, benda hidup itu tumbuh dari bayi, kemudian merangkak, kemudian berjalan, kemudian menjadi besar. Kita sudah belajar ya anak-anak ya. Kita belajar kemarin buah pohon pisang dari tunas, kemudian agak besar menjadi besar. Kemudian ada binatang kucing, dari kucing kecil menjadi kucing yang agak besar, kemudian menjadi besar. Nah, sekarang ini kita akan belajar benda hidup itu berkembang biak. Apa sih anak-anak berkembang biak itu? Marilah kita simak. Benda tak hidup tidak dapat berkembang biak. Nah, ini. Jadi berlawanan, benda hidup itu dapat berkembang biak, sedangkan benda tak hidup tidak dapat berkembang biak. Berkembang biak itu untuk mendapatkan keturunan, sedangkan benda tak hidup tidak dapat keturunan karena memang tak hidup, tidak dapat berkembang biak. Berkembang biak juga untuk memperbanyak jumlahnya. Nah, perhatikan.
itu ada burung. Burung itu berkembang biak dari 1, dari 2 menjadi anak-anaknya itu bertambah anaknya. Ibu juga begitu, memiliki bayi. Itu namanya berkembang biak, atau kalau ibu melahirkan ya anak-anak ya. Nah, melalui hamil dulu 9 bulan kemudian melahirkan. Nah, ini pohon pisang anak-anak berkembang biaknya dengan cara tunas yang ada di sampingnya itu. Nah, itu adalah anaknya pisang. Tujuan berkembang biak agar benda hidup terjaga kelestariannya. Tetap ada, tetap lestari, tetap terjaga agar tidak punah, tidak hilang, tetap ada. Perhatikan kembali teks sebelumnya. Beri tanda centang untuk kata-kata yang sudah kamu ketahui. Kata-kata baru: berkembang biak, keturunan, memperbanyak, kelestarian. Sekarang kita pelajari dulu apa itu berkembang biak. Ayo, tadi sudah kita baca anak-anak. Berkembang biak adalah untuk memperbanyak jumlahnya. Ya, memperbanyak jumlahnya namanya berkembang biak. Jadi anak-anak sudah tahu. Jika anak-anak sudah tahu, maka beri tanda centang. Sudah mengetahui. Sini. Kemudian keturunan. Keturunan itu adalah anak. Atau penerus anak tadi ya. Kalau burung itu mempunyai bertelur dulu, nah itu kemudian menetas jadi anaknya. Kalau manusia itu melahirkan. Kalau tadi pohon pisang tunas, itu adalah keturunannya. Kalau sudah mengetahui, kita beri tanda centang ya. Memperbanyak adalah menjadi banyak. Dari 1 menjadi 2, menjadi 3, menjadi 4. Namanya itu adalah memperbanyak. Sudah tahu, kita beri tanda centang. Kemudian kelestarian. Apa tadi kelestarian? Kelestarian adalah tetap seperti semula, tetap ada, tidak hilang. Jadi harus dijaga kelestariannya agar tidak punah. Tetap ada, tidak hilang, tetap seperti semula. Ya anak-anak ya, kalau sudah tahu kita beri tanda centang. Nah, jadi anak-anak coba mencari informasi mengenai kata-kata tersebut. Tadi sudah dipelajari bersama Bu Guru, sehingga anak-anak tinggal menulis ulang di sini supaya tidak lupa. Ya anak-anak ya, sudah paham? Ditulis dengan tulisan yang rapi, awal kalimat huruf besar ya. Baiklah, kita lanjutkan anak-anak. Buatlah kalimat untuk mendeskripsikan gambar berikut. Nah, tadi sudah kita bicara bersama-sama. Burung berkembang biak dengan apa, Nana? Bertelur, kemudian menetas menjadi anak burung. Ini ada ibu sedang menggendong adik bayi. Ini ada pohon pisang. Berkembang biak dengan apa anak-anak tadi? Dengan tunasnya. Jadi anaknya itu adalah yang ada kecil-kecil, yang ada di bawah itu tunasnya adalah anaknya pohon pisang itu. Nah, anak-anak silakan belajar membuat kalimat sederhana. Jangan lupa tulisan yang rapi dan diawali huruf kapital. Ayo berlatih.
Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Ayam biasanya bertelur sehari hanya 1 butir. Mari kita menghitung banyaknya telur dalam gambar berikut ini. Anak-anak perhatikan, ada 4 keranjang berisi 10 telur. Jadi ini 4 keranjangnya ada 10. Jadi ada 40 telur. Kemudian dalam keranjang kecil ada 1 butir telur. Jadi kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi banyaknya telur ada 47 telur. Telur diletakkan di dalam keranjang besar dan keranjang kecil. Ada 4 keranjang besar dan 7 keranjang kecil. Keranjang besar dianggap sebagai keranjang puluhan. Keranjang kecil dianggap sebagai keranjang satuan. Jadi 47 sama dengan 40 ditambah 7. Nih anak-anak ya, perhatikan di sini. 47 sama dengan 40-an ditambah 7 satuan. 4 yang ada di depan ini menempati nilai tempat puluhan, 7 yang ada di belakang menempati nilai tempat satuan. Sudah paham anak-anak? Baiklah, sekarang marilah kita berlatih. Jika ditulis, nah ini lanjutannya, jika ditulis dalam nilai tempat adalah sebagai berikut. 47. Nah, ini adalah lanjutannya anak-anak ya. 47 ini adalah tumpukan 40-an. Kemudian sisanya adalah 1, 2, 3. Nah, ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini adalah 7 satuan. Ya anak-anak ya, jadi 40-an ditambah 7 satuan itu adalah nilai tempat dari 47. Nah, sekarang sama seperti tadi anak-anak. Jadi 47 sama dengan 40 ditambah 7. 4 menempati nilai tempat puluhan, 7 menempati nilai tempat satuan. Jadi yang di depan ini anak-anak, yang di depan ini adalah 40-an dan yang di belakangnya angka 7 adalah 7 satuan. Sudah jelas ya? Sekarang coba kita berlatih. Coba perhatikan, kita akan berlatih untuk mengerjakan latihan soal. Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar. Anak-anak perhatikan, ini ada angka berapa? Ini ada angka berapa ini anak-anak? 66. 66 ditulis titik-titik. Nah, kita kerjakan seperti tadi. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita beri warna semuanya ya. Jadi ini jadi 60-an. Ini kita beri warna semuanya. Kemudian kita akan mewarnai 6 satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah ya, sudah diberi tanda Bu Guru, ini diberi warna. Nah kemudian ini diisi anak-anak ya, diisi 60-an. Kemudian ini 6 satuan. Jadi 60 ya di sini ya, ditambah 60-an. 6 yang depan menempati nilai
puluhan, 6 yang belakang menempati nilai satuan. Sudah jelas? Baiklah anak-anak hebat, sekarang silakan melanjutkan latihannya nomor 2 dan nomor 3. Di sini kita selesai. Nah, setelah selesai, anak-anak hari ini tugasnya adalah memfoto, menyelesaikan soal matematika, dan tadi mencari pengertian tentang berkembang biak, keturunan, kemudian memperbanyak dan kelestarian. Anak-anak hebat pasti bisa, ya. Baiklah anak-anak, marilah kita akhiri pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari semuanya bermanfaat dan anak-anak tetap sehat selalu. Jangan lupa jaga protokol kesehatan, tetap mencuci tangan sebelum melakukan kegiatan, memakai masker jika keluar rumah, dan jaga jarak. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita tutup dengan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak hebat. Tetap semangat ya. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.